bisa digunakan, bisa literasi itu PR-nya. Iya, Bu. Sebenarnya ada satu lagi sih Bu, tapi itu dia kan saya sebelumnya waktu S1 saya memang kuantitatif ya Bu, jadi saya sebetulnya kurang menguasai kualitatif. Cuma yang judul sebelumnya kan saya pakainya pengaruh. Nah, tapi saya kebingungan untuk ngehubungin disposisi matematiknya itu. Nah, jadi maka saya coba ganti pakai analisis, tapi malah kayaknya itu nggak nyambung sama pendekatan si RME-nya. Kayak gitu, Bu. Sama sebenarnya saya ada satu lagi kepikiran saya, jurnalnya memang sudah ada rujukannya. Jadi dia pendekatannya masih RME, itu pengaruh pendekatan RME terhadap kemampuan literasi ditinjau dari hasil belajar siswa. Sama itu sih satu judul lagi. Saya bingung nentuinnya Bu antara kuanti atau kan kalau ini kan berarti nggak bisa ya Bu menghubunginya sama pendekatan RME. Ya, kamu coba dipikirkan lagi. Cukup dari saya, Patrian. Terima kasih Bu Meli. Ini ada judul lama, judul baru, nanti ada judul lagi ya? Iya, enggak, saya punya 2 judul opsi, Pak. Oh gitu. Jadi saya mau coba analisis yang kemampuan literasi itu judulnya. Terus satu lagi RME terhadap kemampuan hots literasi ditinjau dari hasil belajar siswa SMA. Hasil belajar? Iya, ini ditinjau dari minat dan hasil belajar siswa. Bentar, maksudnya gimana? Ada judul lagi gitu? Iya Pak, jadi saya punya 2 yang saya kan kalau itu analisis? Kan bukan Pak, pengaruh. Pengaruh pendekatan RME. Oh, pendekatan RME lagi ya. Pendekatan RME. Pengaruh pendekatan RME untuk meningkatkan kemampuan HOTS dan literasi ditinjau dari HOTS dan literasi. Iya, matematika ditinjau dari minat dan hasil belajar siswa. Ini judul yang apa nih? Judul lama, opsi kedua gitu ya? Opsi kedua iya, kan saya ingin ganti Pak. Opsi kedua ya. Lama 1 ada lama 2. Yang lama 2 itu maksudnya itu yang mau saya itu juga Pak. Oh. Jadi itu sebenarnya nggak lama. Jadi yang mau saya baru itu yang barunya ada 2 ya? Iya. Baru 1, baru 2 begitu ya? Iya. Nah, kalau yang di judul baru yang kedua, artikelnya emang ada Pak kayak kemampuan host itu dari pendekatan RME ditinjau dari minat hasil belajar siswa, itu ada kayak beberapa artikel, tapi misah-misah, terus nanti kemampuan literasi pendekatan RME ditinjau dari minat hasil belajar siswa itu ada gitu, tapi mereka kayak berbeda gitu, nggak ada di dalam satu artikel antara kemampuan hot sama kemampuan literasi.
Oke, di sini ada dua pendekatan ya, pendekatan kuantitatif, juga pendekatan kualitatif. Bu Nazira sudah berpengalaman ya dalam pendekatan kuantitatif ya, dalam penelitian eksperimen ya di S1 ya, Bu Nazira ya. Iya, saya pakainya eksperimen, Pak. Kan sudah familiar begitu. Sekarang kalau memilih kualitatif berarti berpindah ke dunia yang berbeda gitu ya. Kalau Iya. misalkan berpindah ke dunia yang berbeda, ya berarti harus siap-siap membaca lagi gitu ya, tentang penelitian kualitatif. Kalau itu apa menjadi fokus ya, berarti memang harus dilakukan ya, membaca tentang penelitian kualitatif. Ya. Kira-kira Bu Nazira pengen yang mana, yang kuantitatif atau kualitatif? Itu aja dulu ya. Kalau saya maunya ini Pak, kuanti. Ya udah kuantitatif gitu. Sekarang tinggal memilih ya mana yang kira-kira bisa dilakukan ya, visible gitu ya. Iya. Pak, kalau misalnya saya pakai yang judul baru yang kedua itu, kalau saya itu berarti kan pakainya ANOVA 2 jalur ya Pak? Bisa nggak sih itu Pak? Nanti Ditinjau kan yang kemampuan host sama literasi itu jadi X1, X2, terus minat asli belajarnya, enggak deh, itu kovariat ya, yang minat asli belajar. Saya tuh belum ngembangin sih Pak, cuma saya ngerasa yang ini bisa saya lanjutin gitu, yang judul baru 2. Oh, Oke. pakai kovariat apa ANOVA? ANOVA. Ya bisa kovariat ya, bisa kovariat atau faktorial design juga bisa ya, tergantung dari rumusan masalahnya apa gitu. Di sini kalau kovariat itu mengontrol minat dan juga hasil belajar gitu ya. Jadi minat dan hasil belajar siswa kan beragam ya. Nah, dari situ minat dan hasil belajar siswa ini dia dikontrol supaya kelihatan pengaruh pendekatan RME terhadap odds dan juga literasi. Tapi kalau faktorial design itu nanti dibagi ya. Minatnya rendah, sedang, tinggi gitu ya. Hasil belajar juga sama gitu ya. Ya tergantung dari rumusan masalah gitu ya. Iya Pak. Kemudian ini seperti yang disampaikan Bu Meli dan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan judul baru 2 ini ada pendekatan RME gitu ya. Nah, jadi pendekatan RM itu kan dia konteks based ya. Jadi perlu dikembangkan terlebih dahulu. Gitu. Ya silahkan ya kalau mau mengambil judul baru 2 ini. Berarti ada 2 hal yang harus dilakukan oleh Bu Nazira, itu pengembangan RME-nya. Iya. Kemudian yang kedua eksperimennya dengan melibatkan kelas kontrol gitu ya. Iya. Pak, untuk kelas kontrolnya boleh pakai scientific approach atau harus RME kan nanti di kelas eksperimen. Kelas kontrolnya apa Pak? Konvensional. Ya tergantung ya, apakah mau yang biasa dilakukan di sekolah, misal konvensional ya di konvensional. Kalau misalkan ingin membandingkan dengan pendekatan yang lain, dengan apa ya, RME dengan apa misalkan? Tapi itu harus ditulis di dalam judul juga Pak? Enggak. Apa?
Oh iya ya. Kalau misalkan ininya ya, bukan konvensional ya. Misalkan apa selain konvensional yang biasa di kelas? Biasanya pendekatan saintifik kan kalau kurikulum 2013. Ya, kan. Jadi perbandingan, berarti ya, perbandingan pendekatan RME dan saintifik untuk meningkatkan kemampuan host dan literasi ditinjau dari minat dan hasil belajar. Tapi diusahakan jangan hasil belajar ya. Hasil Minat dan belajar. apa Pak? Gaya belajar. Bentar. Ini kan berarti ada dua host dan literasi ini sama atau berbeda ini? Host sama literasinya beda. Jadi ada soal host, ada soal literasi, ada soal hasil belajar siswa. Kalau yang saya cari artikelnya dia ini Pak, kayak kemampuan host, nanti dilihat minat sama hasil belajar siswa, itu ada tuh beberapa artikelnya. Terus kemampuan literasi juga gitu, untuk meningkatin minat sama hasil belajar siswa gitu. Dia berpisah sih kalau artikel yang saya cari. Ya, kalau misalkan topiknya trigonometri, berarti ada soal trigonometri untuk host ya, soal trigonometri soal untuk literasi, ada soal host untuk hasil belajar. Apakah siswanya sanggup dengan 3 instrumen itu? Oke, sebelum melihat siswanya sanggup atau tidak ya, ini Bu Nazira sanggup nggak dengan pengembangan RME dan juga penelitian eksperimennya, jadi melibatkan kelas kontrol. Sanggup ya? Iya, insya Allah Pak. Yang penting Karena saya ini pengembangan RME itu sendiri sudah satu penelitian gitu. Ini kan sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi pengembangan RME itu satu penelitian, bisa ya sebuah tesis sebetulnya ini gitu ya. atau saya ganti model pembelajaran aja kali. Cuma saya memang belum nyari sih. Kalau ganti sebuah model pembelajaran. Ya silahkan ya. Terserah Bu Nazira gitu ya. Yang penting ya di analisis dulu ininya, latar belakangnya apa. Kemudian mengapa memilih judul itu. Gimana Bu Nazira? Iya Pak. Ya, jangan terlalu lama untuk ini ya, memutuskan ya. Jadi putuskan saja gitu ya. Tapi ya keputusannya harus ini ya, masuk akal gitu ya. Jadi jangan asal jadi judulnya. Jadi masuk akal, kemudian siap ya dengan apa yang direncanakan gitu ya, secara garis besar gitu. Jadi kalau di sini kalau judul baru 2 berarti Bu Nazira siap dengan pengembangan RME, kemudian dengan eksperimen gitu aja gitu. Kalau mau eksperimen full ya berarti pendekatan RME-nya diganti dengan model atau strategi atau apa begitu ya. Iya. Supaya Saya strategi itu aja. tidak perlu mengembangkan RME terlebih dahulu. Gitu. Cuma artikelnya saya belum coba cari Pak, yang cocok untuk kemampuan host sama literasi. Ya Pak, kayaknya saya mau ganti model atau strategi.
Ini kesulitannya di mana Bu Nazira ini kok belum apa? Oh, yang eh, atas ini Pak, yang judul mm, lama. Itu disposisinya gimana menghubunginnya kalau misalnya saya pakai GeoGebra? Itu gak dapet artikelnya. ya judul lama Tadinya juga kan sama, dia dia ada pengembangan RME juga gitu. iya gitu. Jadi Ya kayak kalau saya kalau misalkan mau, iya pengembangan RME aja satu penelitian gimana? pengembangan RME. Jadi judulnya gimana, Pak? Jadi Ya pengembangan. pengembangan desain pembelajaran Oh, depannya gitu, gitu. pengembangan desain pembelajaran dengan pendekatan RME berbantu software GeoGebra untuk materi apa misalkan. Hmm, Iya jangan lama-lama ini ya Bu Nazira ya. iya, Pak. Memang semuanya bisa eh, dibuat, tapi ya coba fokuskan kemana gitu ya, dengan modal yang dimiliki Bu Nazira ya. Modal itu modal pengetahuan ya, modal waktu, modal apalagi ya, biaya, kemudian modal kesempatan atau modal ini ya. Misalkan Bu Nazira mengajar di mana di sekolah, nah itu kan bisa jadi modal ya untuk penelitian. Tidak perlu lagi mengunjungi ke sekolah yang lain gitu kan ya. Kira-kira mana yang itu lebih efektif gitu. Baik, Pak. Pekan depan sudah fix ya. Ini dari seminggu 2 minggu yang lalu Bapak minta fix tapi belum fix juga Iya, ini. Pak. Maaf ya, Pak. Mm-mm. Oke ya, pekan depan ya, atau minggu inilah sudah fix ya. Iya, Pak. Insya Allah. Jadi kalau misalkan Bapak ingat lagi, kalau menggunakan pengaruh pendekatan RME, berarti di situ ada 2 hal yang dilakukan ya, 2 penelitian. Pertama pengembangan RME-nya, kemudian itu ada melibatkan kelas kontrol gitu ya. Jadi dilihat pretest dan juga post-testnya gitu. Atau post-testnya aja boleh dilihat dengan pengujian statistik. Gimana tadi, Pak? Ya kalau misalkan yang ada kelas kontrol ya berarti di situ ada pengujian hipotesis ya. Kemudian ada pengujian ya analisis data statistiknya gitu. Begitu. Oke, baik, Pak. Saya coba buat dulu ya, Pak. Ininya, artikelnya, rangkumannya. Ini kan sudah ada kan ya. Sebetulnya ini Ada, beda-beda, Pak. ini beda-beda, cuman HOTS yang sama. Oke, yang HOTS udah sama ya irisannya. Tapi di sini disposisi matematika, minat, hasil belajar tuh beda-beda. Ya, kalau bisa variabelnya itu, tapi yang jadi pertimbangannya pendekatannya begitu ya. Tapi di sini Bu Nazira variabelnya masih rubah-rubah, berarti memang belum fix. Mengapa memilih minat, mengapa pilih disposisi gitu ya. Ini belum fix gitu ya. Kalau judul lama disposisi kan sudah ada ya ininya, artikelnya ya. Enggak, belum ada, Pak. Waktu itu Belum. cuma sampai eh, pendekatan RME, software GeoGebra, meningkatin kemampuan host. Kalau Bapak suruh nambahin variabel lagi kan, karena nanti kayak skripsi. Ya, karena kalau ini satu variabel independen, satu variabel dependen itu kan dari seperti skripsi gitu. Nah, GeoGebra sudah ada mungkin ya, boleh dipakai lagi gitu.
jadi HOTS dan GeoGebra itu kan bisa jadi di ini fokus gitu. Tinggal nambah variabel yang lain. Oke, Bu Nazira ya, pekan depan ya tidak ada toleransi lagi. Sudah fix ya. Sudah fix judulnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di grup ya. Jadi jangan menunggu hari Rabu begitu ya. Jadi kalau sudah ada judul silahkan konsultasikan di grup, nanti Bu Meli atau Bapak bisa memberikan pandangan gitu ya. Sehingga nanti ketemu Rabu lagi sudah fix ya. Ya. Itu ya Bu Nazira ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih Bu Nazira ya. Semangat. Ya. Kemudian Bu Risa, halo Bu Risa, sudah kembali? Sudah, Pak. Oke, Bu Risa, kemarin Bapak sudah kirimkan ininya anotasinya ke Pak Makmur. Apa sudah mendapat ini? Belum, Pak. Oh iya, Pak, tadi saya baru apa namanya? Saya kan tadi buka lagi nih ininya. Ternyata judulnya ada salah penulisan, tapi isi ringkasan artikelnya benar. Cuman di judulnya saya ada salah penulisan apa namanya? Salah penulisan judul. Jadi harusnya kan saya berpikir kritis, tapi saya di situ nulisnya berpikir kreatif gitu. Itu aja sih yang salah, cuman isinya udah benar kayak gitu. Terus apa namanya? Saya juga belum dapat balasan dari Pak Makmuri. Mungkin nanti soalnya waktu itu kan Bu Erni juga kan ngajinya kan bareng sama saya, Pak. Bu Erni udah pernah sebelum ke grup kita kalau nggak salah itu udah ngechat di grup yang ada Bu Dininya juga, ada Pak Makmurnya juga ngirim di situ, tapi kata Pak Makmuri itu udah dikonsultasiin belum sama Fatian sama Bu Meli gitu kan. Terus emang waktu itu kan karena kondisinya waktu hari apa ya waktu itu ngirim ya Bu Erni ya. Jadi terus belum ketemuan kitanya, jadi belum Pak gitu kan. Terus kata Pak Makmuri suruh konsultasiin dulu. Nah, apa namanya? Saya juga belum ngomong lagi sih Pak ke Pak Makmuri karena kan kita belum ketemuan ya Pak. Maksudnya takutnya nanti pas ditanyakan hal yang sama Bu Erni, saya kan emang karena belum ketemu, belum ada pembahasan, jadinya Pak Makmuri juga belum mau ini gitu. Jadi saya nunggu kita apa namanya tatap muka konsultasi dulu gitu, ibaratnya ada obrolan dulu baru nanti. Jadi kalau Pak Makmuri nanya, iya Pak udah ada gitu. Mungkin setelah itu nanti baru dikasih dosen pembimbing. Soalnya kalau yang dulu teman-teman yang dulu itu karena apa namanya sebelum ini ya Pak. Jadi pas mereka ngasih ringkasan artikelnya di grup itu yang ada Pak Makmurnya langsung ditandatanganin karena apa namanya nggak disuruh konsultasi dulu sama dosen pembimbingnya, mungkin karena pada yang semester kemarin kan banyak banget gitu. Nah untuk yang semester ini karena cuma sedikit. Nah yang ini salah judulnya Pak, harusnya berpikir kreatif. Saya juga kritis kok kreatif, harusnya berpikir kritis. Saya udah kirim ulang di WhatsApp Pak, Gitu ya. di grup. Iya. Saya udah ngirim ulang di Ya, grup. berarti nanti setelah ini bisa langsung ke Pak Makmuri aja di Ya, habis ini saya nanti ini langsung ke Pak Makmuri. Iya. Oke. Kita minta pendapat Bu Meli dulu mungkin ya. Bu Mel, ini judul Bu Risa ini. Ininya yang folder yang baru aja kali ya Pak, karena ini berpikir kreatif, harusnya Iya, berpikir kreatif. tinggal diganti aja. Oh, iya. Oke. Yes, gitu. Analisis berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran PBJL dengan pendekatan STEM. Jadi ini apa yang nanti akan kamu lakukan? Ini nanti berarti saya akan membuat
soalnya itu nanti yang untuk meningkatkan dia melihat kemampuan berpikir kritis siswanya. Tapi nanti jadi di sini berarti ada semacam perlakuan gitu ya Bu, karena kan mau melihat nih pembelajaran, karena kalau saya cari artikelnya itu nggak ada yang sama persis kayak gini, adanya yang dia berpikir kreatif kayak gitu. Nah, karena nggak ada, berarti kan harus ada perlakuan di kelas, terus nanti bikin pengajaran dulu, melalui pendekatan STEM dengan model project based learning-nya, terus nanti ada dikasih soalnya juga yang, atau pada saat pembelajaran gitu, pada saat pemberian soalnya yang sudah dia untuk yang meningkatkan berpikir kritisnya gitu. Jadi jatuhnya ke soal HOTS gitu ya Bu, kurang lebih, karena kan untuk meningkatkan berpikir kritis. Maksudnya bukan soal-soal yang biasa kayak gitu sih Bu. Tapi jadi kalau di sini saya jadinya ada perlakuan kelasnya dulu, karena kan mau melihat gimana nih siswanya tuh kalau pendekatan belajarnya pakai STEM dengan model pembelajarannya project based learning, itu nanti dia bisa nggak sih meningkatkan berpengaruh enggak dengan berpikir kritis siswanya gitu. Itu Nah, saya menyelesaikan masalah matematikanya gimana? Iya, itu pada saat soalnya Bu, kan nanti dikasih soalnya itu kan nanti kan mereka ngerjain nih, berarti kan itu masuknya ke menyelesaikan masalah matematikanya gitu. Terus tapi soalnya itu yang soal HOTS yang masuk ke yang masuk ke berpikir kritis. Jadi bukan soal yang biasa, tapi soal yang udah mendekati ke HOTS, karena kan untuk melihat berpikir kritisnya siswa di situ. Kayak gitu. Jadi itu bukan problem solving. Nah, itu saya agak bingung di situnya sih Bu, masuknya. Sama kalau misalnya saya mau kayak gitu, itu jatuhnya tuh dia bisa ke analis apa ke pengaruh ya Bu. Tapi saya pengen lihatnya cuman dia tuh ada nggak sih apa sih hasilnya si anak-anak kalau misalnya dia dikasih pembelajaran dengan STEM yang dengan model PJBL itu terhadap berpikir kritisnya itu pada saat menyelesaikan soal matematikanya itu kayak gimana? Apakah ada peningkatan ataukah enggak kayak gitu. Makanya saya milihnya analisis, tapi saya takutnya itu jatuhnya malah ke pengaruh. Di sini kan kamu bikin ini ya, bikin apa namanya, intervensi ya, pakai PBJL dan STEM. Nah, itu kan kamu mesti betul-betul desain ya pembelajarannya seperti apa, mesti betul-betul disiapkan gitu ya, direncanakan dengan benar pembelajarannya yang sesuai dengan PJBL dan STEM itu. Jadi dari situ nanti kamu benar-benar membangun berpikir kritisnya gitu. Kalau saran saya kalau seperti ini, kamu bisa jadikan penelitian semacam apa ya, design research gitu ya. Jadi mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan pembelajaran PBJL dengan STEM gitu. Bisa kalau kayak gitu. Jadi nggak cuman kamu lihat bagaimana dia menjawab soalnya, tetapi dalam pembelajarannya itu memang dibangun untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. Itu. Jadi nanti di STEM-nya, di PBJL-nya kamu siapkan tuh aktivitas-aktivitas pembelajaran yang mendukung berpikir kritis.
Kayak gitu. Berarti Bu maaf mau nanya, kalau gitu berarti nggak usah dalam menyelesaikan masalah matematikanya itu nggak usah ya Bu ya? Nggak usah. Oh, iya. Iya baik Bu, nanti jatuhnya ke desain research ya Bu, itu ya. Tapi tetap ini kan ya Bu, tetap apa namanya melakukan perlakuan di kelas gitu, apa percobaan dia. Terus kalau kayak gitu perlu ada kelas kontrol, kelas itunya juga nggak Bu? Atau ya udah satu kelas aja untuk ngelihat gimana dia, apakah dengan melakukan model dan pendekatan pembelajaran itu apa namanya akan berpengaruh dengan berpikir kritis siswanya kayak gitu. Itu sih Harus satu. ambil 2 kelas atau 1 lagi? Nggak perlu kelas kontrol karena kan kamu tidak melakukan membandingkan. Satu kelas aja, cuma nanti datanya kualitatif. Oh iya, baik. Jadinya judulnya pengembangan desain pembelajaran, atau saya tadi nulisnya pengembangan. Ini masukan dari Bu Meli. Kalau tadi saya nulisnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran model PJBL dengan pendekatan STEM. Oh, depannya Ya begitu pengembangan. mulai. Ya baik Bu, nanti saya coba. Sebenarnya saya waktu skripsi kan kuantitatif. Ini kan berarti jadwalnya sekarang kualitatif. Nanti saya akan baca lagi, belajar lagi untuk apa namanya yang penelitian kualitatif tuh kayak gimana. Terus sama ini Bu, apa namanya? Kalau misalnya saya ambilnya pakai model ya ini jatuhnya ya, dia mana sih? Mau menampilkan Bu Risa? Enggak Menampilkan Pak, ini. saya cuma ini doang. Saya jadi kan saya sempat nanya juga sama yang udah pernah melakukan tesis gitu ya Pak, nanya-nanya. Nah, apa namanya? Dia nyaranin coba aja pakai metode penelitiannya grounded theory gitu. Itu masuk nggak Bu kalau misalnya di penelitian ini? Kamu tahu nggak grounded theory apa? Grounded theory itu dia, kalau yang saya baca-baca ya Bu, ini saya belum banyak baca juga, cuman yang beberapa yang saya baca itu kalau grounded theory itu dia penelitiannya menarik generalisasi atau kesimpulannya atas apa yang diamati atau dianalisa dengan secara induktif. Tapi kalau di sini dia kayaknya oh, tapi kalau ini dia kayak lebih ini aja sih Bu, lebih kayak melihat, mengamati gitu sih kayaknya. Nanti saya baca-baca lagi deh Bu, soalnya kan saya juga baru nih untuk yang penelitian kualitatif, dia nanti cocoknya pakai metode apa. Tapi saya mau nanya juga ke Bu Mary sama ke Pak Tian, kira-kira berarti langkah selanjutnya setelah saya mengajukan judul nih ke Pak Makmuri, terus nanti disetujuin terus dikasih dosen pembimbing. Berarti langkah selanjutnya itu saya harus mempersiapkan, harus mengerjakan apa dimulai dari apa dulu nih ya Bapak dan Ibu. Saya agak bingung apakah harus saya mulai dari Draft bab tuh, bab 1 kamu draft dulu.
bab 1. Berarti saya habis itu buat bab 1-nya dulu gitu ya, Bu. Iya. Terus kalau misalnya di artikel nanti yang akan diajukan nih Bu, yang untuk sebagai syarat seminar tesis, itu dia apakah kita udah harus melakukan perlakuan itu, atau nanti pas pada saat tesisnya, pada saat pengerjaan tesis? Karena kayaknya dari beberapa yang saya lihat, yang kakak-kakak tingkat gitu sebelumnya, kayaknya kebanyakan udah ada yang melakukan percobaan Ya, eksperimen. nggak harus ya. Itu kan syarat seminar tesis. Seminar tesis kan belum mengumpulkan data. Jadi ya memang belum ada data. Gitu. Berarti artikelnya nanti isinya hampir sama kayak literatur review gitu nggak sih, Bu? Iya, Untuk yang ya palingan kamu nulis artikelnya literatur review. Nah, berarti saya nanti kalau bisa, insya Allah harus bisa sekalian nulis literatur reviewnya juga gitu ya, Bu, artikelnya. Iya. Ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Saya kemarin agak sempat bingung nanti kalau udah dapat dosen pembimbing, terus apa dulu yang harus dikerjain gitu. Dan nanti kalau udah ada dosen pembimbing, kamu bisa tanya dosen pembimbing. Oh iya, ya baik, Bu. Tuh. Baik, Bu, terima kasih masukannya. Nanti saya pelajari lagi untuk yang penelitian karena dia kualitatif sama judulnya. Gitu. Iya. Oke, cukup Bu Meli. Ya cukup, Patian. Ya, terima kasih Bu Meli. Ya, Bu Risa sebetulnya variabelnya tidak jauh berbeda ya dengan yang judul di atas ya. Iya, Pak. Tidak jauh berbeda karena variabel-variabelnya sama, yang berbeda itu ininya, pendekatan penelitiannya. Kalau di atas ini kualitatif ya, menganalisis ya, kalau ini mengembangkan desain ya. Jadi saya kira menurut Bapak ini judulnya dirubah, kemudian isinya tidak perlu dirubah ya. Langsung saja diajukan ke Pak Makmuri gitu ya. Jadi saran dari Bu Meli, Bapak setuju ya, pengembangan desain pembelajaran model PJBL dan pendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, begitu ya? Siswa, ya. Ya, siswa. Tapi kalau bisa jangan di depan ya, misalkan meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran model PJBL itu seperti PTK jatuhnya ya. Oh iya, baik, Pak. Jadi yang ditekankan di sini adalah pengembangan desainnya. Pengembangan desain pembelajaran model PJBL. Nah, ini Bu Risa harus belajar tentang desain riset ya. Ini mungkin dari pertimbangan saya juga nih dalam perkuliahan desain pembelajaran mungkin harus ada beberapa pertemuan tentang pengembangan desain pembelajaran ya, desain riset mungkin ya. Oke, itu. Jadi Bu Risa ya segera ya ini diperbaiki judulnya, kemudian setelah itu langsung kirimkan ke Pak Makmuri ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Tian dan Bu Meli sarannya. Oke, untuk Bu Risa cukup ya. Bu Risa pekan ini ya,
sudah menghubungi Pak Makmur ya. Kalau bisa hari ini langsung ya. Iya, iya Pak. Jangan Hari ini juga ditunda-tunda saya kirim lagi. ke Pak Makmur. Kemudian Bu Erni ini. Bu Erni yang ini ya, yang terbaru ya. Halo Bu Erni. Bapak maaf, ini di grup Bu Erni masih tadi katanya Bu Erni di grup izin live duluan karena ada kegiatan sekolah kalau nggak Oh salah. begitu. Iya, di grup tadi bilang. Oke, ini Bu Erni. Masih judulnya masih belum ini ya, membingungkan. Yang belum judulnya. Budies, ada Budies? Budies nggak ada, Pak. Izin. Izin Bu Laili ya? Iya, Pak, ada. Bu Laili, silakan Bu Laili. Kalau Belum mengirimkan saya, Bu Laili? iya belum, Pak. Soalnya kan PR-nya netepin judul, jadi saya fokus ke saya pengen ngapain nantinya buat penelitian tesis kayak gitu. Nah, rencana saya pengennya nanti masih terkait judul yang kemarin, analisis kemampuan literasi matematika siswa SMA dalam menyelesaikan soal tipe HOTS. Masih yang itu, Pak. Tapi kayaknya belum ada di Belum ya? sebelum-sebelumnya deh, Pak. Iya. Analisis. Kemampuan literasi matematika siswa SMA dalam menyelesaikan soal tipe HOTS. Nah, kalau kayak gini udah bisa buat tesis belum ya, Pak? Atau harus ditambahin variabel lagi? Ini seperti di S1 ini. Berarti harus ada variabel tambahan ya, Pak? Di S1 itu analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal tipe HOTS. Ya kan? Kesalahan siswa kan ada framework-nya. Literasi matematika ada framework. Sama ini. Coba ditambah Gitu. apa gitu. Kalau pakai creative problem solving-nya bisa nggak, Pak? Jadi buat tesis. Jadi nanti ditinjau dari pemecahan masalah kreatif siswa kayak gitu. Ditinjau. Iya, ditinjau dari creative problem solving, dari pemecahan masalah kreatif. Dari CPS ya. Iya, CPS gitu. Jadi nanti kan kemampuan literasi matematikanya kan dalam menyelesaikan soal tipe HOTS tuh. Terus nanti ditinjaunya dari creative problem solving-nya dia ada di stage mana. Terus kalau misalkan kemampuan literasi matematikanya itu tinggi dalam menyelesaikan soal tipe HOTS-nya itu, nanti dia di stage mana creative problem solving-nya kayak gitu. Ada di tahap mana kayak gitu. Kan ada empat ya Pak yang dikembangin sama Isaacson, Dorval sama Trevinger terkait creative problem solving. Ada memahami masalah yang pertama, terus ada membangun atau menghasilkan ide-ide kayak gitu, terus identifikasi detail kayak gitu, langkah-langkah solusinya kayak gimana, sama yang akhirnya yang stage paling tingginya kayak gitu. CPS ini ada stage-stage-nya begitu ya? Iya, kalau di sini sih sebutannya pemecahan masalah yang melibatkan proses kreatif disebut pemecahan masalah kreatif atau creative problem solving dikembangkan oleh Isaacson, Dorval, dan Trevinger.
terdiri atas 4 langkah atau 4 tahap kayak gitu. Gitu, Pak. Oke. Oke, kita minta pendapat Bu Meli dulu ya. Meli, kira-kira ada masukan ini untuk Bu Leli? Oke. Apa framework ya, framework untuk literasi matematikanya apa? Nantinya ini Bu, apa dari domain konten sama konteksnya gitu, literasi matematikanya. Itu pun untuk visualnya, kalau domain konten sama konteks. Dan untuk analisanya, Kalau untuk analisanya belum sampai ke situ untuk framework analisisnya tadi. Tapi kalau untuk kayak misalnya nanti bentuk soalnya itu bentuk soal uraian kayak gitu Bu palingan. Tapi belum sampai ke situ. Terus penelitiannya rencananya kualitatif deskriptif. Terus nanti soal tipe HOTS-nya itu mau ngambilnya di domain aljabar, kalau enggak statistik, antara dua itu tergantung nanti pas pembelajaran di kelasnya itu lagi bahas materi tentang aljabar atau statistik kayak gitu Bu. Terus untuk pengumpulan datanya nanti saya rencananya mau ada, kan karena itu menyelesaikan soal tipe HOTS berarti kan ada tesnya. Terus sama ada wawancara sama kuesioner karena dia kan kualitatif kayak gitu Bu. Jadi buat tahu literasi matematika siswa dalam menyelesaikan soal HOTS itu seperti apa kayak gitu Bu. ya. Nah, dan ini data dapat, analisanya gimana? Kalau misalkan analisanya belum ke situ sih Bu. Framework analisisnya ya. Framework analisisnya apa? Kalau ini cocoknya gimana ya Bu kalau framework analisisnya? Saya belum tahu ya kalau untuk itu ya. Juga belum banyak mendalami ini gitu ya. Belum bisa kasih saran untuk itu. Tapi kamu harus cari framework of analysis. Oh iya Bu. Terus kan saya juga ini yang ngajar. Nah, saya rencananya tuh kayak misalnya saya ngajar, terus nanti saya ngasih pembelajaran yang mengarahkan siswa itu buat, kan HOTS itu kan higher order thinking skill kan, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi ngasih pembelajaran yang bikin mereka itu terangsang untuk berpikir tingkat tinggi. Habis itu setelah itu saya ngasih soal tipe HOTS ke mereka buat tahu kemampuan literasi matematika mereka tuh seperti apa kayak gitu. Terus ditinjaunya dari creative problem solving-nya apa kalau kayak gitu lebih baik saya ubah judulnya jadi yang lain tapi penelitiannya tetap kualitatif atau bagaimana ya Bu? Soalnya kan kalau yang analisis ini kan saya framework-nya belum dapat ya Bu, framework analisisnya. Tapi saya pengennya penelitian ini tetap kualitatif deskriptif kayak gitu. Kalau belum dapat framework-nya, dicari framework-nya. Jangan kemudian itulah sebelum kamu ganti-ganti gitu. Ya. Cari penelitian yang tentang literasi, mereka pakai apa sih itu. Mungkin dari situ nanti bisa kamu ambil ya. Gitu. Kalau nggak ada, baru pikirkan untuk apa? Untuk alternatif lainnya. Iya Bu. Kalau dari jurnal penelitiannya ada yang kayak gini juga, maksudnya ngelihat kemampuan literasi matematika sama HOTS gitu, tapi dia adanya di SMP, terus sama pakainya tuh
dikaitinnya ke RME. Kalau yang analisis kemampuan literasi matematika sebagian besar kayak gitu kalau yang saya cari, cuman saya belum sampai ngelihat ke framework analisisnya itu seperti apa kayak gitu. Nanti paling saya coba lagi untuk framework analisisnya. Tapi ini bisa berarti ya Bu ya, kalau yang tadi saya jelasin, saya penelitian itu pengen kayak gimana, terus ke judul ini sinkron kan ya Bu? CPS-nya itu nanti gimana? Jadi pemecahan masalah kreatif Bu, jadi mereka kan nyelesain soal tipe HOTS-nya ya Bu. Nah terus saya lihat creative problem solving mereka tuh ada di tahap yang mana kayak gitu. Jadi kamu akan melihat literasinya dan CPS-nya ya? Iya Bu. Oh ya udah, bisa kayaknya ya. Bisa ya Bu. Soalnya kan CPS itu kan ada dari pemecahan masalah kreatif, sama satu lagi dia merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif gitu Bu. Cuman kalau misalkan mau dipakai dua definisi tersebut kayak CPS untuk model, berarti kan saya nantinya model pembelajaran yang saya pakai di kelas nantinya kan mengacu ke CPS, terus nantinya tipe HOTS-nya juga dikaitinnya ke pemecahan masalah kreatif siswanya gitu buat ngelihat literasinya kayak gitu. Tapi nantinya jadi bias ya Bu kalau dipakai dua-duanya ya. Selama kamu bisa menjelaskan dengan rinci gitu ya, mana hasilnya, mana CPS-nya, ya nggak apa-apa sih menurut saya. Oh gitu ya. Soalnya kan saya kan ngajar gitu, nah nantinya saya juga kepikiran buat menstimulus mereka berpikir tingkat tinggi dalam menyelesaikan soal tipe HOTS ini. Kepikirannya nanti model pembelajarannya saya mau pakainya yang seperti apa gitu. Walaupun saya di sini pengen lihat kemampuan literasi matematika siswa mereka, tapi kan sebelum sampai saya bisa ngeliat kan saya juga harus ngasih stimulus dulu gitu Bu, kalau yang saya pikirin gitu. Apa mungkin langsung kasih soal aja gitu Bu, nantinya? Kalau kamu mau ngasih pembelajaran juga, berarti sama kayak tadi si Risa ya? Risa ya Bu? Iya, Iya. Risa tadi. Itu. Terserah kamu mau yang mana. Oke, berarti kalau misalkan hanya ingin lihat kemampuannya melalui soal tipe HOTS itu, terus ditinjau dari creative problem solving, nggak perlu pakai ini ya Bu, model pembelajaran CPS-nya juga ya. Tapi kalau misalkan kayak judulnya Risa gitu, itu bisa tetap kualitatif deskriptif kan ya Bu? Kalau dari judul. Soalnya kan pengembangan. Desain, nanti jatuhnya desain research dong Bu berarti saya, kalau misalkan ada model pembelajarannya. Iya. Oh ya, oke Bu. Kebayang sama saya juga. Paling itu aja udah CPS-nya kreatif, pemecahan masalah kreatif siswanya aja nantinya. Nggak pakai model pembelajarannya berarti Bu. Kayaknya lebih mudah dan lebih cepat yang judul yang ada di layar ini sepertinya. Tinggal cari framework untuk analisisnya aja. Iya. Oke. Makasih Bu. Oke, terima kasih Bu Mary. Bu Mei dan Pak Tian. Bu Leli ya. Ya, judulnya sudah ini ya. Tapi nanti perlu dilihat konteksnya ya. Jadi konteks pembelajaran juga perlu disampaikan ya.
walaupun tidak diberikan perlakuan, tapi konteks pembelajaran harus dilihat ya. Kalau konteks pelajarannya itu seperti yang dilakukan, yang sehari-hari dilakukan gitu ya, itu perlu dijelaskan gitu ya. Karena nanti untuk menganalisis itu tidak hanya melihat hasil pekerjaan siswa gitu kalau menurut Bapak ya, tapi juga melihat apa yang mereka dapatkan di kelas gitu. Oh iya Pak. Kalau misalkan Berarti, pembelajaran di situ ada observasi di situ. oh iya satu lagi ya observasi. Iya Pak. Karena apa yang dikerjakan oleh siswa itu tidak lepas dari apa yang mereka dapatkan ketika pembelajaran. Iya Pak. Tapi mungkin nggak dibunyikan di judul gitu ya Pak ya, untuk jenis modelnya gitu Pak. Ya Maksudnya mungkin kan nanti kalau yang sehari, iya Pak, gimana? ya nanti dijelaskan ya di bagian apa ya, metode kalau salah ya, deskripsi apa gitu ya. Ada konteks ya. Kalau di penelitian kualitatif itu ada deskripsi tentang situasi di mana itu diambil ya di kelas gitu ya. Gurunya bagaimana, kelasnya bagaimana, siswanya bagaimana gitu. Jadi Baik Pak. informasi dikumpulkan sebanyak mungkin gitu ya. Karena bisa jadi itu bermanfaat nanti ketika menganalisis. Iya Pak. Berarti nanti tetap dibunyikan di bagian metode atau deskripsi tersebut, Iya. tapi nggak dibunyikan di judul gitu ya Pak ya, karena saya kan hanya ingin lihat kemampuan literasi matematika mereka buat nyelesain soal tipe HOTS itu seperti apa, terus ditinjaunya dari pemecahan masalah kreatif mereka kayak gitu. Ya Pak, siap Pak. Oke. Ini Berarti sudah. ini udah fix ya Pak. Sekarang tabulasinya bagaimana anotasinya? Sudah berapa ini Bu Leli ini? Kebetulan kan laptopnya lagi error Pak, jadi nggak bisa nampilin juga untuk tabulasinya. Mungkin nanti kalau udah benar saya langsung kirim ke grup Pak. Sudah berapa? Pasti sudah ada kan ya? Iya sudah ada. Kalau yang ini kan, soalnya kan kalau yang waktu minggu kemarin kan PR-nya suruh dikuatin lagi buat judulnya. Terus sama CPS-nya itu mau ngambilnya yang apa kayak gitu. Gitu Pak. Ini kan variabelnya sudah jelas ya. Ada literasi matematika, kemudian HOTS, ya, CPS. Ya, tinggal dikumpulkan aja artikel-artikel yang kalau bisa tidak satu-satu ya. Maksudnya, iya, Pak. Misalkan artikel A tentang HOTS, artikel B tentang CPS. Tidak seperti itu ya. Kalau bisa, tiap artikel itu ya ada ketiga-tiganya yang diusahakan. Ya. Jadi artikel A ada literasi matematika, HOTS, CPS. Jadi di keyword-nya itu ada tiga-tiganya. Diusahakan seperti itu supaya nanti bisa membantu dalam melihat kaitannya ya dari artikel atau hasil penelitian sebelumnya. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Diusahakan ya, Bu Leli ya. Ini judulnya sudah fix ya. Ini stage-nya dihapus ya. Iya siap Pak. Judulnya sudah fix, tinggal anotasi bibliografinya ya. Pekan depan ya, final ya. Insya Allah Pak. Jadi siap. ini kan sudah pekan ke-5, hitungannya di pekan Iya, ke-6 Pak. sebetulnya. Jadi ada 3 pekan lagi ya. 3 pekan untuk setengah perjalanan ya.
di semester ini. Jadi usahakan tidak lewat dari tengah perjalanan ya, hanya untuk membahas judul. Ya. Sedangkan judul nanti bisa dinamis ya, bisa jadi ada perubahan juga ya dari pasaran pembimbing gitu ya. Sekarang Bapak Ibu fokusnya adalah untuk mendapatkan pembimbing itu saja ya. Tapi judul yang juga jangan ini ya, asal judul gitu ya, harus ada dasarnya, kemudian bisa diterima gitu ya oleh validator. Baik, Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bu Leli? Sudah cukup, Pak, insya Allah. Ya, kalau sudah selesai langsung dikirim di grup ya, jadi tidak perlu menunggu hari Rabu depan. Misalkan hari Ya, Pak. Jumat sudah selesai, langsung kirim di grup gitu ya. Kita berikan komentar, mudah-mudahan cepat dan kalau sudah fix ya bisa langsung dikirimkan ke Pak Makmuri. Gitu. Nanti yang mengajukan ke Pak Makmuri mungkin masing-masing ya, biar nanti langsung direspon oleh Pak Makmuri, kemudian ditunjuk validatornya ya. Baik, Pak. Oke, Bu Leili sudah. Bu Nazira, Bu Leili, Bu Yes nggak ada, Erni nggak ada, 4. Siapa lagi yang belum? Satu, 2, 3, 4, 5. 3 sudah, 2 lagi belum ya, Bu Erni dan Bu Dies. Oke. Sekarang kita berpindah ke yang sudah dapat dosen pembimbing ya. Ini waktunya terbatas. Siapa yang ingin menyampaikan progresnya? Pak Yoga, Bu Tuti, Bu siapa lagi? Bu Inai, Bu Roslin. Silakan. Siapa? Pak Yoga, Bu Tuti, Bu Roslin, Bu Inai. Iya Pak, saya boleh Pak. Bu Inai atau Pak Yoga ini? Iya, Yoga Pak. Oh, Yoga Jadi, dulu. harusnya kan sekitar 2 minggu lalu ya Pak, saya mengumpulkan yang bab 1 ke Bu Mei. Nah, karena kan sekitar 2 minggu lalu itu saya habis vaksin Pak. Nah, dari habis vaksin itu, vaksin ketiga benar-benar badannya kayak drop Pak. Jadi, belum terpegang sama sekali lagi untuk bab 1-nya. Insya Allah sih hari ini sudah saya kirimkan Pak, setelah pembelajaran mata kuliah ini. Jadi udah saya selesaikan hari ini sih Pak. Bab 1, Gitu. oh ya ada PR-nya ya, sebentar di minggu ketiga ini. Pak Yoga hadir di pekan keberapa? Oh ini nih. PR-nya nggak ditulis di sini ya. Bab 1 ya? Iya Pak, jadi bab 1-nya. Bab 1 sudah fix ya? Insya Allah sih hari ini saya kirimkan Pak. Oke, bab 1. Setelah itu karena memang variabelnya sudah fix ya, Pak Yoga, jadi tidak ada waktu kosong ya, langsung ditulis Iya bab sih Pak, paling 2-nya. nanti Ya. tinggal saya survei ke sekolah lagi untuk memastikan objek yang ditelitinya sih Pak. Karena kan itu nanti masuknya ke bab 3-nya, ke objek penelitian dan tempat penelitiannya. Ya, oke. Jadi Misalnya sih itu aja sih Pak yang belum. Oke. Jadi langsung ya,
setelah ini mengirimkan ke Bu Meli ya. Iya, Pak. Bab 1. Kemudian ya tadi Bapak sampaikan tidak ada waktu kosong. Jangan sampai ada waktu menunggu ya. Langsung saja ya sambil menunggu mengerjakan yang selanjutnya gitu ya. Setelah bab 2. Karena kalau bab 2 kan itu literatur review ya. Jadi PR-nya bab 2 ya. Sambil menunggu review dari dosen pembimbing ya, Pak Yoga ya. Bab 2 atau tadi mau ke sekolah ya, ke lapangan ya. Pak, emang kalau sekolahnya sih dekat dari rumah, jadi tinggal Oh, ke sekolah aja. Cuman kan karena di Jakarta itu kan kadang PJJ, kadang masuk gitu Pak, luring. Jadi oke. nggak bisa diprediksi sih Pak, gitu. Oh, jadi tanpa pemberitahuan gitu ya. Iya. Pak Jadi Yoga kadang Pak Yoga ngajar di situ atau enggak Pak, saya nggak enggak? ngajar di tempat tersebut. Jadi Oke. saya mau ngambilnya di sekolah yang Dekat dengan saya rumah. tidak ngajar gitu Pak. Jadi biar objeknya itu tidak saya kontrol penuh Ya, sebelum saya kontrol gitu Pak. ada plus minusnya sebetulnya ya. Oke. Jadi PR-nya bab 2 atau kunjungan gitu ya. Nanti silakan komunikasikan dengan dosen pembimbingnya. Oke, ada lagi Pak Yoga? Nanti silahkan lebih lanjut ya ke dosen pembimbing ya Pak Yoga ya. Iya Ini Pak, hanya sudah cukup Pak kalau bab saya. 2. Bimbingannya ke ini ya, 2 dosen ya. Jadi jangan sampai fokus di dosen pembimbing 1 gitu ya, dosen pembimbing 2 dilupakan gitu ya. Jadi dua-duanya juga diberitahu gitu ya. Terus coretan oleh dosen pembimbing 1 misalkan, itu jangan hasil coretannya diberikan ke dosen pembimbing 2, enggak ya, berikan yang baru begitu ya. Masing-masing ada pendapatnya mungkin ya yang bisa dipertimbangkan. Oke, sekarang ke Bu Inai. Bu Inai. Gimana Bu Inai? Masih mute Bu Inai. Iya Pak, Oke, izin ya. melakukan progres. Jadi yang sebelumnya itu diminta untuk buat timeline sama ditambah bab 2 gitu. Kalau nggak salah. Untuk timelinenya saya lihat berdasarkan apa namanya Oh, sebentar Bu Inai, sebentar. tanggalan. Iya Pak. Iya, Bentar. Pak. Pak Yoga, artikelnya sudah ya? Artikel yang mana Pak? Artikel ini untuk syarat sidang proposal tesis, seminar proposal tesis. Oh ya Pak, saya ada satu artikel yang udah publish sih Pak. Udah tentang publish. permainan. Oke. Oke, silakan Bu Inai, mohon maaf ya. Bu Inai itu Iya, oke, Pak. ini nih. Oke, silakan. Ya Pak, jadi saya bikin timeline patokannya lihat apa namanya kalender akademik ONJ sama lihat kalender akademik di sekolah saya. Jadi saya berencana kemarin jadi kepikiran lagi Pak yang kemarin materinya itu segi 4. Semester 2 ini udah berjalan dan juga akan KBM itu lebih singkat sepertinya karena ada libur lebaran. Nah, nanti biasanya habis libur lebaran hanya sebentar untuk KBM langsung semesteran gitu. Jadi saya rencananya mau ganti materi untuk nanti di semester 1 gitu Pak. Cuman untuk materinya
Masih masih ini Pak, masih lagi dipikirkan gitu antara ambil yang mana itu biar sesuai dengan RME gitu kan, ada beberapa materi yang mungkin agak ini untuk dirancang RME-nya gitu Pak. Saya boleh izin share screen Pak? Boleh sebentar. Oke, silakan. Pembimbingnya Bu Meli ya? Wina ya? Iya Pak, Bu Oke, Meli. ini kita sambil bertanya boleh. Kemarin timeline yang saya buat sama dilihat dari ini kalender akademik, bisa ditutup deh. Kalender akademik kan di sini untuk kegiatan ujiannya ya Pak ya. Ini nggak bisa Nah, saya ini bikinnya udah beberapa minggu yang lalu Pak, jadi mungkin nanti harus dimundurin lagi karena udah pertengahan atau udah mau akhir Februari juga ya Pak ya. Jadi di sini tes pendahuluan kemarin saya perkirakan Februari ini. Kemudian rentang Februari sampai April itu bikin bab 1 sampai 3. Kemudian untuk seminar pratesisnya antara April atau Mei gitu Pak. Kalau semoga gitu Pak, karena melihat dari yang kalender akademik ini kalau tidak ada perubahan kan berarti untuk bulan di sini apa ya? Ujian akhir semester itu 23 Mei sampai 4 Juni. Ini sini pengumuman nilai mata kuliah selain tugas akhir, skripsi, tesis, mahasiswa 13 Juni. Berarti kalau Juni masih bisa sidang ya Pak? Apa gimana Pak? Kira-kira. Soalnya saya lihat bikin timeline-nya, dilihat dari dari Kaldik ini gitu. Meli Terus, lebih tahu mungkin ini. Nanti bisa tanya nih. Karena kan Bu Meli yang iya baik Pak. di Sama WS1. kemarin mengirimkan bab 1 ke Bu Meli. Terakhir ada perbaikan dari beliau. Cuman ada yang masih saya kurang pahami untuk yang gap Bu. Yang di sini ya di gap. Mohon arahannya Bu untuk bisa saya perbaiki. Terima kasih Pak Tian dan Bumi sebelumnya. Waktu saya buka bimbingan minggu sebelumnya, kamu datang nggak? Kamu datang ya? Iya Bu, saya mohon maaf Bu sebelumnya saya kurang tahu untuk waktunya gitu. Kalau nggak salah Ibu bilang hari Jumat gitu ya Bu ya. Nah saya bingung via apa gitu dan waktunya kapan. Jadi pas itu saya tanya ke Ibu belum ada jawaban gitu Bu. Kalau nggak Jadi salah kamu Jumat. rajin-rajin cek Microsoft Teams ya? Saya Oh kalau di lagi Microsoft Teams ya Bu ya? Microsoft Teams, saya kalau lagi ada waktu saya buka bimbingan di Microsoft Teams. Jadi kamu cek notifikasi yang itu. Oh jadi ada, mohon maaf Bu sebelumnya, apa ada grup di Teams gitu Bu? Nggak ada grup sih, cuma saya invite mahasiswa saya invite. Apalagi yang udah kirim draft, udah saya kembalikan draftnya itu saya invite biasanya. Oh iya baik. Kamu Berarti mungkin saya belum masuk ya Bu. Ya, itu. Mohon maaf Bu, sekiranya bisa bimbingan lagi kapan ya Bu? Belum tahu saya, mungkin minggu depan ya, minggu ini saya padat. Ya baik. Berarti untuk info di Teams ya Bu ya. Saya soalnya mohon maaf sebelumnya Bu, saya tahunya kan di email ya Bu ya. Kemudian saya cek email belum ada info lagi, jadi saya jadi kurang tahu gitu untuk melakukan
bimbingan ke Ibu gimana prosedurnya gitu, Bu. Ya kalau emailmu pakai email UNJ kan link ke Teams ya, jadinya Oh, nyambung. Makanya email UNJ-nya dimaksimalkan. baik Ibu. Ya udah nanti untuk itu untuk ngebahas tesismu nantilah pas bimbingan ya. Ya baik Ibu, terima kasih banyak Bu Mei. Oke, Bu Inai, Iya baik Pak. jadi bisa langsung ya konsultasi dengan Bu Meli ya. Ini Iya baik Pak. hanya ini aja ya, melihat progresnya aja ya, sudah sampai mana gitu ya. Untuk lebih jauhnya bisa Iya. dengan dosen pembimbing. Bu Roslin ya, satu lagi Bu Roslin, bagaimana Bu Selin? Iya Pak, Sudah, kalau dari saya, kemarin kan PR dari Bapak juga bikin timeline Pak. Kalau timelinenya udah bikin sekitar 2 minggu yang lalu, tapi kalau dilihat sekarang kayaknya saya harus ada perubahan lagi karena sama kayak Inai juga, ini kan udah mau akhir Februari Pak. Tapi niat saya sih sampai semoga bisa sih Pak semester ini sidang proposal Pak. ya Itu. harus ya, harus. Iya. Jangan mengambil seminar tesis lagi, cukup ya semester ini ya, kedua Iya, Pak. kalinya. Masa ada jatuh lagi ke lubang yang sama ya. Siap, Pak. Ini final ya. Di timelinenya sudah ya. Sudah, Pak. Terus bab 1 bagaimana? Kalau bab 1 yang kemarin saya udah kasih ke dosen pembimbing, udah dibalikin juga, maksud saya udah dikasih perbaikan juga sama dosen, sekarang lagi memperbaiki, Pak. Memperbaiki, oke. Memperbaiki bab 1-nya. Review artikel ini yang kan jadinya Bapak bilang kan kasih saran pakai yang itu ya Pak, yang artikel di kuliah. Nah itu juga udah saya rombak-rombak Pak. Tapi belum selesai jadi belum? final. Belum. Belum jadi final Pak. Tapi udah dirombak-rombak. Ini Bu Flavia sedang perlu artikel ini. Bu Selin, kalau mau minggu ini selesai. Bisa nggak? Oh, tapi saya lihat Bu Flavia kan JRPMS ya Pak. Itu maaf, JRPMJ. Itu bulan Februari Pak. Ini kan emang masih bisa ya Pak? Sampai akhir Februari. Oh. Kemarin itu Bu Flavia kekurangan 3 artikel kemarin itu. Terus Bapak cari-cari yang sekiranya bisa itu yang Bu Inai Bapak kirimkan. Terus Bapak mau ngirimkan yang lain, takutnya masih diperbaiki gitu ya. Kalau mau sampai pekan ini ya Bu Selin diperbaiki, kemudian submit ke JRPMJ. Nanti bilang ke Bu Flavia, Bu ini artikel saya gitu ya. Ya baik Pak. Karena kan di sini untuk syarat sidang kan tidak harus terakreditasi Sinta ya. Yang penting belajar publikasi gitu ya kata Pak Murid. Jadi artikelnya yang Bu Selin bisa dikirim ke JRPMJ ya. Ya dirombaknya jangan terlalu inilah biar tidak lama ya. Kalau ingin cepat gitu ya, Bu Selin ya. Baik Pak. Nah, kalau ingin ke JRPMJ lagi berarti nanti nunggu September ya. September berarti sudah semester 117. Lebih baik sekarang aja gitu ya. Ini kan pembimbingnya Bu Flavia kan? Iya Pak, saya Bu Flavia. Ya, Pak, tapi mau nanya Pak. Ya. Kalau artikel kalau kayak gitu, misalnya nih Pak, kalau artikel itu ditolak itu berapa lama sih Pak waktunya? Kita tahu gitu Pak.
Mungkin nggak sih, Pak? Ya, tiap jurnal beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kalau jurnalnya sudah terakreditasi INTA, kemudian artikelnya banyak yang masuk ya, untuk tahu di reject-nya atau diterimanya mungkin sebulan 2 bulan ya. Tapi kalau misalkan ya seperti JRPMJ kan belum ini ya, belum akreditasi, jadi masih mencari-cari artikel gitu ya. Jadi artikel itu tidak datang sendiri tapi harus cari-cari. Biasanya langsung cepat gitu ya. Karena targetnya itu sejumlah artikel terbit gitu kan ya. Berbeda dengan yang sudah terakreditasi ya. Kalau sudah terakreditasi targetnya artikel yang berkualitas, yang hasil review gitu ya. Karena memang artikel yang masuk banyak. Ya begitu ya Bu Salin ya. Iya, Pak. Bisa nggak minggu ini menyelesaikan artikel dulu? Oh, ya udah bisa sih, Pak. Ya, nanti bilang ke Bu Flavia, saya ada artikel gitu ya. Iya. Ingin dipublikasikan di JRPMC, apakah masih bisa? Kemarin Bu Flavia minta 3, tapi Bapak kirimnya 1 ya, kurang 2. Mungkin Bu Salin bisa mengisi 1 slot gitu ya. Dari sekarang coba dihubungi setelah ini ya, ke Bu Flavia. Baik, Pak. Jadi untuk ini Bu Inai konsultasi ya, konsultasi dan lanjutkan ya. Oke, kemudian Bu Selin artikel ya. Dan tadi kan sudah ada masukan ya bab 1 ya, jadi langsung bab 2. Gitu ya, Bu Selin ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Selin? Sudah cukup sepertinya, Pak. Terima kasih. Oke, coba. Satu lagi Bu Tuti, bagaimana Bu Tuti? Sudah sampai mana Bu Tuti? Saya udah Situasi. baru sampai bab 1, Pak. Bab 1 sudah selesai? Belum Belum. semua, Pak. Belum semua Belum selesai. Ya. Insya Allah rencananya hari Senin mau dikirim ke Bu Mai. Hari Senin kemarin atau? Senin ini baru mau dikirim, Pak. Gitu. Iya. Dan merah dong. 8 Februari. Oke. Kirim ya, begitu ya, Senin Bu Meli menunggu bab 1. Ya, baik. Udah berapa persen bab 1-nya? Baru 50 mungkin, Pak. Saya 50. kesulitan, ya, karena kesulitan ini, Pak, mencari artikel yang menopang, menopang pernyataan-pernyataannya itu, Pak. Kayak alur berpikirnya tuh sulit gitu. Mencari artikel yang mendukungnya itu. Banyak artikel, tapi enggak semuanya sesuai. Ya dipilih dong yang ini. Sesuai ya. Memang untuk menulis itu jangan memaksakan gitu ya. Jadi jangan membenarkan apa pendapat kita gitu ya.
ya mencari pembenaran, mencari bukti dari opini kita, ya bisa aja seperti itu. Tapi terkadang untuk mencari sumbernya sulit gitu ya. Lebih baik cari dulu sumbernya, apa yang didapatkan dari sumber itu, baru kita tulis di artikel kita. Gitu. Kalau misalkan kita punya opini gitu ya, kemudian kita cari pembenarannya dengan mencari sumber yang lain, terkadang sulit gitu. Jadi baca dulu sumbernya, kemudian gagasannya kita ambil gitu ya. Bu Tuti, artikelnya bagaimana? Halo Bu Tuti? Halo Pak. Ya. Kalau artikelnya, saya rencananya mau submitnya ke jurnal Axioma, Pak. Yang terbitnya itu bulan Mei gitu. Axioma ini Sinta 2 kalau salah ya, Sinta S2 ya? Dan pilihannya ada 2, Pak. Kalau enggak ke Axioma, ke jurnal ini yang Universitas Madura itu, yang Sinta 4. Ya, Karena terbitnya Axioma kalau S2. yang Axioma tuh Sinta 2, Bu Tuti, itu lumayan ini ya. Mungkin yang submit banyak itu. Kalau menurut Bapak ya, ya kalau misalkan itu bisa teraksesibel ya bagus gitu. Tapi jangan sampai itu menghambat ya nanti ketika mau SPT gitu ya. Jadi untuk yang Axioma lebih baik Axioma nanti dipakai untuk hasil penelitian nanti, Bu Tuti ya, menurut Bapak ya. Jadi jangan memporsir tenaga untuk sesuatu yang memang itu bisa dilalui dengan mudah begitu ya. Syarat SPT itu publikasi di jurnal nasional ya. Artinya baik itu terakreditasi atau yang belum gitu ya. Baik ya pilih aja yang belum ya. Menurut Bapak gitu ya. Nah, nanti tenaganya untuk menulis itu digunakan setelah penelitian. Nah, itu kalau jurnal nasional terakreditasi kan perlu tenaga yang lebih gitu ya dibandingkan dengan ini. Menurut Bapak seperti itu. Artikelnya sudah berapa persen, Bu Tuti? baru sama Pak, seperti menulis bab 1, baru 50% itu untuk latar ininya aja, pendahuluannya gitu. Jadi yang saya itu patokan menulis proposal ini ke ini gitu, ke artikelnya. Mengikuti pendahuluan yang ada di artikelnya gitu, Pak. Mengikuti template-nya. Ya, kalau misalkan ini Pak, tadinya saya tuh mencari yang terbitnya bulan Mei gitu. Yang artikelnya terbitnya bulan Mei. Rencananya kalau selesai saya kan kirimnya di bulan Maret gitu. Di bulan Maret nanti ada space mungkin buat di revisi atau di review biar bisa terbitnya kalau diterima bulan Mei gitu. Jadi saya cari yang artikel yang bisa terbitnya bulan Mei gitu kan, itu masih semester 116 gitu. Iya.
Pas saya cari nemunya yang aksioma gitu. Jadi itu Pak. Saran Bapak jangan aksioma dulu ya, Bu Tuti ya. Iya. Yang nasional Baik, Pak. yang belum terakomodasi aja ya. Iya, Bu Tuti kan baik, dari UHAMKA kan ya. Coba hubungi ini siapa, Pak Umam itu. Pak Umam kan ada jurnal IJOKME itu belum terakreditasi juga. Ini IJOKME sama JRPMJ tukeran artikel gitu ya. Terkadang tukeran artikel. Jadi untuk Februari itu JRPMJ, Maret gitu ya. Maret April itu IJOKME ya. Journal of Progressive Mathematics Education gitu ya. Ya itu judulnya aja bahasa Inggris tapi dalamnya masih bahasa Indonesia. Jadi bisa hubungi Pak Umam ya untuk menerbitkan artikel ini gitu. Sehingga modal ini artikel sudah dimiliki oleh Bu Tuti untuk SPT. Oke, setelah ini ya, setelah bab 1 hari Senin selesai, Bu Tuti langsung fokus ke artikel ya. Gitu ya. Biar bulan Maret bisa disubmit. Bab 1 dikirim, merampungkan artikel. Jadi kan dari UHAMKA kan ya? Betul ya? Iya, betul Pak. Iya, kan. Ini bisa ini. Oke. Semuanya sudah ya? Cukup sepertinya ya. 952. Baik, Bapak Ibu. Bu Meli cukup ya? Ada yang ingin sampaikan lagi? Cukup, Pak Dian. Oke, terima kasih Bu Meli. Baik Bapak Ibu, untuk sementara kita tutup dulu ya. Kita jumpa lagi pekan depan. Jadi hari Rabu ya. Rabu. Pekan depan kita cek lagi ya. Terutama sekali lagi diingatkan yang masih belum fix judulnya untuk segera ya memfikskan dan juga melengkapi anotasi bibliografinya. Sekali lagi pekan depan itu terakhir ya untuk bicara masalah judul ya. Tidak lagi bicara tentang judul, tapi fokus ke progres yang lainnya ya. Supaya tidak berlarut-larut ya. Dan terus berputar di situ terus. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.